warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat selalu ya. Untuk materi BK kali ini, Ibu akan ajak kalian mari berbahagia, damai dan sejahtera. Oke, baiklah, nanti anak-anak untuk kelas 9 silahkan menyimak di tema nilai moral halaman 31 hingga 37. Untuk anak-anak kelas 8 silahkan nanti menyimak membangun etika pergaulan di halaman 18 hingga 23. Untuk anak-anak kelas 7 silahkan nanti menyimak menjaga kejujuran sejak dini di halaman 59 hingga 64. Nah, ini materi saya kaitkan dalam satu tema mari berbahagia. Ya, baiklah, dari ketiga tema ini adalah tema yang sangat berkaitan erat, ya, di mana nilai-nilai moral itu akan membentuk bagaimana etika pergaulan dalam diri seseorang. Nah, di antaranya nanti prakteknya, implementasinya ada di menjaga kejujuran sejak dini. Ini kejujuran hanya satu poin nilai moral. Namun inilah tema yang akan kita kupas pada hari ini. Baik kelas 7, 8, 9 bisa menyimak secara bersama. Untuk nilai moral yaitu dalam kegiatan sehari-hari, yaitu terbentuk oleh masyarakat sebagai hasil interaksi antar warganya. Tuh. Kemudian digunakan di kalangan umum, banyak orang. Kemudian terbentuk karena sosialisasi atau pergaulan. Kemudian moral ini adalah suatu kebutuhan secara individu sebenarnya. Jadi kalau moral itu kalau di dalam kami Islam adalah akhlakul karimah. Siapapun orangnya akan berusaha untuk memperbaiki perilakunya atau akhlak tadi, tentunya didasarkan dari landasan religiusnya. Jadi apa yang mendasari dalam keyakinannya itulah yang terbentuk dalam perilaku diri seseorang. Kemudian ini merupakan bagian upaya agar eksistensi seseorang itu diakui baik kepada lingkungannya, tapi yang jelas adalah dia mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, akhlaknya itu di hadapan Tuhannya. Ini jadi yang melandasi adalah konsep religius seseorang. Moral juga didapat dari variasi peradaban atau budaya. Jadi dalam wilayah tertentu mengadakan suatu peradaban yang terbentuk oleh warga itu, sehingga bisa dari terbentuknya suatu budaya atau peradaban yang dikembangkan oleh wilayah tertentu, daerah tertentu, sehingga peradaban ini pun mempengaruhi moral seseorang. Kemudian juga dapat pengembangan pribadi. Bagaimana pengembangan pribadi itu dalam membentuk moral? Kita kolaborasikan dari pemikiran tadi, pemahaman pemikiran kita yang bertolak pada religius, keyakinannya, disambung peradaban yang dia kenali, kemudian juga dari pergaulannya sesamanya. Kita lanjutkan, yaitu mengolah
dari peradaban yang dia lalui dengan isi moral yang dalam pemikiran atau keyakinannya tadi. Kemudian hal ini akan cenderung berhubungan dari satu ke yang lainnya dan membentuk suatu sistem nilai. Inilah moral. Ukuran nilai moral yaitu antara baik dan buruk. Nah, untuk baik adalah berbuat ma'ruf. Segala hal yang menghalangi kebaikan adalah suatu kebatilan atau kemungkaran yang memang ini harus dicegah. Dan sangat berhati-hati, kemungkaran akan merugikan diri kita sendiri, membuat kita sengsara. Jadi tujuan awal untuk bahagia kita akan terhalang oleh kebatilan atau kemungkaran atau keburukan dari diri seseorang itu, baik yang didapat dari peradabannya maupun pemikiran-pemikirannya yang buruk. Kita lanjutkan ke nilai moral. Nanti nilai moral inilah yang kalian harus kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu nilai keagamaan atau religius, kemudian nilai kejujuran, sikap toleransi, daya juang disiplin, kemudian kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, dan rasa ingin tahu. Juga semangat kebangsaan, kemudian cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, kemudian cinta damai, dan gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan rasa tanggung jawab. Implementasi nilai moral ke dalam pergaulan atau etika pergaulan. Kita mengetahui etika pergaulan itu berasal dari etiket. Anak-anak tahu tiket? Nah, tiket adalah suatu tanda masuk. Jadi di dalam suatu kerajaan dulu hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan raja dalam acara tertentu, sehingga mereka para bangsawan itu mendapatkan suatu kartu yang namanya etiket. Kita kenal dengan kata tiket. Nah, di dalam tiket itu ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi siapapun orangnya yang ada dalam acara tersebut. Jadi ada sopan santun yang ada di dalamnya. Itulah awal mulanya kenapa etika itu berhubungan erat dengan perilaku sopan santun. Nah, kita di dalam membahas membangun etika dalam pergaulan tidak akan lepas dari tadi nilai moral yang sudah kita bahas. Ya, baik untuk etika pergaulan, kita bisa banyak mengetahui bahwa pergaulan kita tidak hanya pergaulan langsung, tapi juga pergaulan secara media sosial. Banyak yang bisa kita gunakan, baik WhatsApp, Facebook, Line, dan sebagainya. Ya, untuk etika pergaulan ini perlu kita praktekkan. Harap anak-anak bisa memetik dari nilai-nilai moral tadi yang dituangkan dalam etika pergaulan, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi
karya-karya kita yang berupa tulisan juga harus memenuhi etika tertentu. Kemudian hal apa saja yang harus kita perhatikan, yaitu tuntutan kita sebagai manusia umumnya ingin saling mengenal untuk berkomunikasi. Kemudian ada dorongan ingin membantu. Inilah sifat manusiawi kita. Dan agar dapat diterima oleh semua, baik itu teman, orang yang lebih dewasa, ataupun pada orang yang lebih muda pun, kita akan berusaha menyesuaikan diri dengan kriteria-kriteria ataupun etika kita dalam pergaulan kita. Etika pergaulan, kita di dalam bergaul ini menggambarkan karakter atau kepribadian seseorang. Hal ini tentu saja sangat penting ya, dan sangat berpengaruh terhadap penilaian seseorang terhadap diri kita. Dan ini akan memenuhi berbagai macam unsur dari nilai moral yang kita bahas tadi ya. Jadi kita wajib memiliki sikap ya, yang ramah, yang sopan, yang santun, punya sifat berempati, kemudian menjaga perasaan orang lain, kemudian juga bisa mengembangkan sikap toleran dan sebagainya. Inilah etika pergaulan yang harus kita kembangkan sehingga nilai-nilai moral kita dapat berkembang dan menjadikan diri kita sebagai sosok yang berkarakter, yang berperilaku atau memiliki akhlakul karimah. Dari unsur-unsur moral kita implementasikan dalam pergaulan sehari-hari. Satu poin agar kita menjadi sosok yang berkarakter mulia adalah menjaga kejujuran sejak dini. Nilai moral kejujuran ini sangat penting dan sangat kuat untuk mengembangkan nilai moral yang lain. Kejujuran adalah sikap dimana yang sangat berat untuk diperjuangkan, baik itu secara individu maupun dalam golongan tertentu. Di dalam bersikap jujur ini akan mendorong perilaku-perilaku atau sikap yang lain, diantaranya sikap bertanggung jawab. Dari kejujuran inilah akan memunculkan sikap-sikap moral yang lain. Dengan kejujuran kita membentuk disiplin. Dengan kejujuran kita membentuk kemandirian kita, rasa tanggung jawab kebangsaan kita, rasa tanggung jawab dalam hidup sosial dan sebagainya.